Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Dapurka. Di video kali ini, Dapurka akan berbagi resep membuat bolu karamel atau bolu sarang semut. Kuenya enak, kenyal, dan yang pastinya teman-teman harus coba. Yang penasaran cara buatnya, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka. Mari kita membuatnya. Langkah pertama, siapkan 500 gram gula pasir. Di sini kita akan memasak gula sampai gulanya meleleh. Gunakan api kecil supaya ketika gulanya meleleh, gulanya tidak gosong. Karena jika gulanya gosong, rasa bolu karamelnya akan jadi pahit. Melelehkan gula ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam pembuatan bolu karamel atau bolu sarang semut. Untuk melelehkan gula sambil diaduk ya teman-teman, supaya panasnya merata. Untuk resep lengkap bolu karamel atau bolu sarang semut ini saya sudah tuliskan di deskripsi box. Jadi teman-teman bisa cek ya. Nah, seperti ini gulanya sudah mulai mencair. Kita terus aduk sampai semua gulanya mencair. Di sini saya sengaja tidak banyak memotong video dalam pencairan gula, supaya teman-teman bisa tahu tahapan gula mencair. Nah, seperti ini semua gulanya sudah mencair. Harus dipastikan semua gulanya mencair ya sebelum masuk ke langkah selanjutnya. Lalu masukkan secara bertahap 500 ml air panas. Dalam memasukkan air panas ini harus hati-hati. Pelan-pelan saja supaya tidak menyembur keluar. Dalam proses memasukkan air panas ini kita sambil aduk. Teman-teman bisa lihat ya ketika dimasukkan air panasnya, teksturnya jadi semakin lengket, tapi nggak masalah asal kita terus mengaduknya, nanti gulanya pun akan larut juga. Di sini kita tetap menggunakan api kecil. Di sini pun saya tidak terlalu banyak memotong video, supaya teman-teman bisa lebih detail tahu proses penggabungan gula mencair dan air panas. Di sini pastikan semua gulanya larut, karena biasanya ada bongkahan gula di dasar panci. Nah, ketika air dan gulanya sudah larut, lanjut kita masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor. Kita sisihkan dulu dan biarkan sampai dingin. Langkah selanjutnya, siapkan 200 gram margarin. Kita lelehkan dengan menggunakan api kecil. Nah, kalau 70% margarinnya sudah meleleh, kita bisa matikan api kompor. Sambil kita terus aduk supaya semua margarinnya meleleh. Setelah semua meleleh, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, saring 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita saring seperti ini supaya nantinya mudah larut. Kemudian saring juga 150 gram tepung tapioka. Saring juga setengah sendok teh baking powder. Saring juga setengah sendok teh soda kue. Dan 1/4 sendok teh garam.
Nah, semua bahan keringnya sudah selesai disaring. Lalu kita siapkan 5 butir telur. Telur yang digunakan di sini adalah telur suhu ruang, jangan gunakan telur yang pernah masuk di dalam kulkas. Kemudian kita aduk rata menggunakan whisk. Kita aduk sampai semuanya pecah dan tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 160 ml susu kental manis putih. Kemudian aduk rata lagi. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian masukkan bahan kering yang sudah diayak tadi. Memasukkannya secara bertahap, kemudian diaduk. Kita tuang tepungnya bergantian dengan margarin yang sudah dicairkan tadi. Lalu aduk yang rata. Masukkan bahan kering dan margarin secara bergantian sampai habis. Kalau ada bahan yang bergerindil seperti ini, nggak masalah ya teman-teman. Kita lanjutkan saja sampai semuanya habis. Nah, seperti ini semuanya sudah tercampur rata. Lalu masukkan secara bertahap gula yang sudah dilelehkan tadi. Harus dipastikan lelehan gula tadi sudah dalam keadaan suhu ruang. Setelah dimasukkan, kemudian kita aduk. Semua lelehan gulanya sudah masuk. Teman-teman bisa lihat ya, ada adonan yang bergerindil. Jadi sekarang kita saring supaya benar-benar tidak ada adonan yang bergerindil atau tidak rata. Nah, setelah semua adonannya sudah selesai disaring, adonannya sudah siap digunakan. Adonan akhirnya memang encer seperti ini. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi tipis margarin secara rata. Kemudian kita bisa masukkan adonan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang berukuran diameter 22 cm. Lalu kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Nah, seperti ini sudah siap untuk di oven. Sebelum memasukkan adonan, ovennya sudah dipanaskan di suhu 200 derajat selama 15 menit api atas bawah. Nah, setelah panas kita bisa masukkan adonan. Oven di suhu 180 derajat api atas bawah selama 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang kita bisa keluarkan dari oven. Kita lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, maka bolunya sudah matang. Lalu selagi panas kita bisa keluarkan dari loyang. Sebelumnya kita sisir pinggiran loyang dengan menggunakan pisau. Kemudian kita bisa keluarkan dari loyang dan pindahkan ke piring saji. Hati-hati masih panas ya teman-teman.
Lalu kita biarkan dingin dulu sebelum dipotong. Alhamdulillah, bolu sarang semut ala Dapurka sudah siap dinikmati. Dilihat dari penampilan luarnya sungguh sangat menarik. Nah, sekarang mari kita potong supaya kita tahu tekstur di bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat ya serat dari bolu karamelnya. Bolu karamelnya teksturnya empuk, kenyal, tidak kaku, dan bersarang. Teman-teman bisa lihat ya ketika dipotong hasilnya seperti ini. Dan mari kita cicipi. Ini rasanya enak, lembut dan kenyal. Sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video Dapurka yang lainnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.